Diterima. Data oleh klien membackup semula
Setelah muncul tampilan seperti ini, kita pilih next saja. Untuk membuat partisi tempat menyimpan OS-nya nanti. Di sini muncul 3 partisi yang tersedia, 1 untuk sistem dan 2 untuk logical. Untuk membuat partisi barunya, saya akan klik drive option untuk memunculkan bar seperti ini. Di awal, saya akan menaruh instalasi OS ini ke lokal disk C. Maka dari itu, yang saya pilih adalah disk 0 partisi 2. Dan untuk cara membuat partisi barunya untuk menaruh instalasi OS itu bisa dengan langsung memformatnya atau diklik delete dulu baru di new. Setelah itu semua, klik next dan tunggu beberapa saat. Setelah menunggu, akan muncul tampilan seperti ini, yang dimana saya diminta untuk memberi nama pada PC ini. Dan jika sudah memberi nama, klik next dan setelah itu akan muncul masukkan password. Nah, untuk password ini itu bersifat opsional, bisa dimasukkan, bisa juga tidak. Namun karena ini adalah PC klien saya, jadi saya tidak akan mengisi untuk password ini dan saya akan memilih next. Dan setelah itu akan muncul masukkan produk key. Akan skip saja karena saya tidak memilikinya. Dan jika muncul tampilan seperti ini, klik saja yang use recommended. Dan yang terakhir muncul untuk settingan jam dan waktu ya. Dan sudah kita atur, kita next lagi dan tunggu beberapa saat. Dan Windows 7 pun sudah bisa dipakai. PC ini belum sepenuhnya dapat dipakai karena masih ada beberapa driver yang perlu diinstal terlebih dahulu. Untuk cara melihat driver yang belum terinstall, yaitu dengan masuk ke device manager dan lihat apakah ada driver yang terdapat peringatan seperti ini. Dan jika iya, berarti driver tersebut belum terinstall. Untuk cara installnya, saya harus mengetahui apa nama dari driver tersebut. Untuk cara mengetahui namanya, yaitu dengan klik kanan pada driver yang belum terinstall tadi dan pilih bagian properties. Setelah masuk ke properties, klik detail bagian atas dan untuk properti di bagian detail ganti menjadi hardware IDS. Jika sudah, yang paling atas
itu adalah nama dari drivernya. Jika nama driver sudah ditemukan, selanjutnya yaitu menginstalnya melalui yang bernama .io. Di sini saya menggunakan laptop karena pada PC ini masih belum dapat tersambung dengan koneksi internet. Setelah masuk ke webnya, yaitu web driver pack, klik di bagian searching dan masukkan nama dari driver. Dan setelah muncul drivernya, scroll ke bawah dan klik link ini untuk mendownload drivernya. Setelah terinstall, saya sempat memindahkan filenya dari flash disk saya dikarenakan tadi saya menggunakan laptop ke lokal disk C di PC dalam bentuk yang sudah saya ekstrak filenya. Setelah itu kembali lagi ke device manager yang ada di PC dan masuk kembali di bagian properties di driver yang belum terinstall tadi, lalu masuk ke bagian driver dan klik yang update driver, lalu pilih browse my computer, dan setelah itu cari file driver yang tadi sudah saya pindahkan ke lokal disk C yang ada di PC. Setelah itu klik OK dan next. Dan jika muncul seperti ini, klik saja yang install this software anyway, lalu tunggu sebentar. Dan jika sukses, kita close saja dan lakukan seperti itu lagi jika masih terdapat driver yang belum terinstall. Untuk softwarenya, klien meminta untuk di-downloadkan software Word dan Excel. Maka dari itu saya harus mendownload Microsoft Office terlebih dahulu. Dan berhubung saya memilikinya di flash disk saya, jadi saya tidak perlu untuk mendownload file Microsoft Office lagi. Jadi untuk download Microsoft Office ini harus saya ekstrak terlebih dahulu filenya supaya nanti muncul folder baru seperti ini. Di sini masuk saja ke foldernya dan klik yang auto run. Setelah muncul seperti ini, saya akan memilih yang Word dan Excel saja sesuai permintaan dari klien saya. Dan lalu setelah itu saya akan klik yang bagian Start Installation yang bagian paling atas yang besar itu. Lalu tunggu sampai proses downloadnya selesai. Dan jika sudah selesai, maka Excel dan Word sudah bisa digunakan. Ya. Jadi cukup begini saja dalam video proses base learning dalam tujuan untuk instalasi sistem OS dan instalasi software. Ya, jadi saya Fabrice Utomo pamit undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.